sebentar. Jadi hubungan depresi dengan penyakit jantung dan bagaimana menghindarinya. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Oktavin Pamuna dan Dr. Astrid. Dr. Astrid itu, nah ini sudah hadir juga. Tema kita adalah hubungan depresi dengan penyakit jantung dan bagaimana menghindarinya. Ini ini tema ini saya kira sangat menarik ya, karena kita ini kan kalau menderita jantung suka stres, apalagi di tengah-tengah ada COVID begini. Jadi tema kita ini menarik sekali. Monggo Bapak Ibu kita simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Dr. Okta dan Dr. Astrid. Dr. Okta, apakah sudah siap Dr. Okta? Izin kita mulai, Nggih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi saat ini kita akan sama-sama mendengar, sama-sama belajar tentang apa itu depresi dan hubungannya dengan penyakit jantung. Nah, sebagai pendahuluannya, jadi untuk depresi ini sendiri mungkin sudah sering kita dengar ya, biasanya sering juga dikenal dengan stres, di mana kalau prevalensinya, kalau angka kejadiannya seumur hidup itu biasanya terjadi pada 17% populasi, jadi lumayan sering, di mana 40%, jadi hampir separuh dari pasien-pasien dengan penyakit jantung itu diperkirakan dapat menderita depresi, di mana kejadian depresi ini bisa meningkat lebih banyak, yaitu sekitar 3-5 kali pada pasien-pasien atau orang-orang dengan riwayat penyakit jantung, seperti misalnya dengan serangan jantung atau sindrom akut koroner dan yang menjalani terapi bypass. Nah, depresi ini sangat berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas. Jadi berhubungan dengan peningkatan angka kematian dan penurunan kualitas hidup pada pasien-pasien dengan penyakit jantung. Nah, ini sangat berhubungan dengan pola pikir dan emosi dari masing-masing orang. Jadi ada yang depresi dan ada yang bersifat cemas. Di mana depresi ini biasanya ada dua ekspresi emosi yang biasanya muncul, yaitu yang pertama biasanya itu sering marah-marah atau sering meledak-ledak amarahnya, dan yang kedua itu biasanya lebih cenderung untuk bersifat pesimis atau menarik diri. Dimana yang untuk kecemasan ini seringkali pasien tuh merasa cemas, merasa khawatir, dan memiliki pemikiran-pemikiran negatif yang lain. Nah, gangguan depresi ini gejalanya biasanya yang pertama itu mood, atau moodnya sangat bervariasi, jadi bisa seperti yang tadi, bisa emosi atau bisa menarik diri. Nah, yang selanjutnya ini bisa anergi. Anergi ini maksudnya seperti orang yang tidak punya energi atau tidak punya semangat. Kemudian anhedonnya ini juga terlihat seperti orang-orang yang selalu sedih dan tidak bahagia. Nah, untuk gejala tambahannya biasanya terjadi peningkatan atau penurunan berat badan, adanya gangguan tidur, biasanya sulit tidur atau bahkan tidurnya berlebih. Dan yang selanjutnya yaitu merasa pesimis atau putus asa, kemudian merasa seperti tidak berharga, punya rasa bersalah, dan konsentrasinya sering menurun, atau daya ingatnya juga sering menurun, dan sering memikirkan atau berpikir tentang bunuh diri. Nah, untuk waktunya dikatakan gangguan depresi ini yaitu minimal kejadiannya 2 minggu, nah, kecuali berat, di mana ini didapatkan juga dengan gangguan fungsi. Dikatakan gangguan depresi minor jika didapatkan gangguan-gangguan ini dua gejala utama atau dua gejala tambahan dengan jangka waktu kurang lebih 2 minggu. Kalau kurang dari 2 minggu, maka atau gejalanya kurang, misalnya hanya 1 aja, maka biasanya dari kita ini disebut dengan gejala depresi minor atau yang tidak khas. Kalau pada orang-orang yang sudah lansia, biasanya tanda-tanda depresi itu muncul tidak khas atau tidak selalu seperti yang tadi. Biasanya pada lansia itu hanya mengeluhkan adanya keluhan tidur. Biasanya terjadi gangguan tidur, biasanya tidurnya tidak nyenyak,
atau misalnya seperti yang tadi sulit tidur, atau bahkan biasanya malah tidurnya berlebihan, tergantung dari masing-masing orang. Nah, yang selanjutnya biasanya juga terjadi penurunan nafsu makan. Jadi nafsu makan yang menurun, kemudian diikuti dengan berat badan yang menurun. Kemudian penarikan diri. Nah, penarikan diri ini contohnya adalah misalnya biasanya ikut aktif dalam organisasi, tapi kemudian ketika mulai stres, nah biasanya dia mulai menarik diri atau tidak lagi ikut dalam kegiatan-kegiatan organisasi yang lain. Nah, apatis atau tidak berenergi, jadi pasien ini biasanya merasa tidak bersemangat dan mudah bingung. Dan biasanya didapatkan kecenderungan penurunan fungsi fisik. Ini adalah mekanisme perilaku yang berhubungan dengan adanya depresi atau stres tadi, stres yang berlebihan, di mana pasien-pasien itu biasanya diet yang tidak teratur dan berlebihan. Jadi ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang. Karena ada kalau yang stres malah jadi makannya lebih banyak dari biasanya, atau ada juga yang malah nafsu makannya berkurang. Jadi memang tergantung dari masing-masing pribadi. Cuman biasanya dietnya itu menjadi tidak teratur dan kadang-kadang berlebihan. Nah, ada juga yang karena depresi atau stres ini kemudian lari ke merokok. Jadi sedikit-sedikit merokok. Kemudian menjadi kurang beraktivitas karena itu tadi kurang bersemangat dalam melakukan aktivitas, sehingga akibatnya pasien-pasien dengan depresi ini tadi menjadi sebagian besar tuh tidak lagi melakukan aktivitas fisik. Kemudian kurang tidur, menyendiri dari lingkungan sosial atau tidak bergabung lagi dengan lingkungan sosial, lingkungan organisasi, dan penurunan dari kesehatan. Nah, ini semua ini bisa mempengaruhi dari penyakit jantung. Nah, seperti yang kita ketahui seperti merokok, kurang aktivitas, kemudian diet yang tidak teratur atau diet yang berlebihan. Nah, ini juga sangat berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit jantung. Nah, ini adalah efek atau dampak dari stres atau depresi terhadap kesehatan jantung. Yang pertama, kalau terlalu banyak stres, biasanya tekanan darah akan meningkat. Kalau tekanan darah meningkat, nah itu biasanya juga akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung. Itu diikuti juga dengan peningkatan kekentalan darah, detak jantung menjadi tidak normal. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari beban jantung, sehingga bisa meningkatkan risiko penyakit jantung. Bisa juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah, kemudian ini menurunkan daya tahan tubuh dan meningkatkan aktivitas dari sel radang sehingga mudah terjadi infeksi, dan ini dapat meningkatkan risiko serangan jantung berulang pada pasien dengan stres ataupun depresi. Dan pada prioritas sakit jantung yang kemudian disertai dengan stres atau depresi, ini biasanya sering terjadi pada pasien-pasien yang menjalani operasi bypass yang pertama, yaitu di mana kalau setelah menjalani operasi bypass itu biasanya memang pasien itu lebih cenderung untuk stres atau depresi. Nah, stres ini bisa meningkatkan rasa nyeri, meningkatkan kecemasan dan isolasi sosial, sehingga meningkatkan risiko kematian yang tinggi. Kemudian pasien-pasien dengan yang menderita penyakit jantung yang disertai dengan stres atau depresi, ini juga latihan fisiknya tidak cukup karena itu tadi malas untuk beraktivitas. Jadi sehingga kualitas hidupnya akan menurun, obat-obatan juga menjadi tidak teratur diminum, makan menjadi tidak teratur, sehingga kualitas hidupnya akan jauh menurun dibandingkan dengan orang-orang yang tidak stres atau depresi. Kondisi depresi yang disertai dengan gaya hidup yang kurang baik, misalnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti merokok, alkohol, olahraga yang kurang, kemudian pola makan yang salah, entah makan berlebih atau makannya menjadi sangat jauh berkurang, kemudian support sosial yang kurang. Nah, orang-orang dengan kondisi stres yang seperti ini perlu di-screening untuk kondisi jantung. Nah, kapan kita segera konsultasi? Jadi konsultasi itu dilakukan segera jika gejala depresi sudah muncul 2 minggu atau lebih. Artinya stresnya itu sudah berat, jadi sudah menetap dalam 2 minggu atau lebih. Atau didapatkan adanya semangat yang menurun saat proses pemulihan dari penyakit jantung. Kemudian kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan tidak memiliki orang yang dekat untuk bisa berbagi. Nah, ini perlunya konsultasi, jadi mungkin bisa menemukan
orang yang terdekat untuk bisa berbagi masalah atau penyebab yang menjadi bahan pemikiran yang menyebabkan stres. Kemudian selain itu juga rasa atau munculnya rasa ingin bunuh diri, itu harus segera konsultasi. Nah, bagaimana kita mencegah atau menghindari stres? Yang pertama, pilih aktivitas positif yang akan dilakukan. Jadi pilih aktivitas yang disenangi. Biasanya ini bagi Bapak Ibu itu disarankan yang menjadi hobi atau kesenangan. Bagi Bapak Ibu misalnya senang olahraga, senang sepeda, senang jalan, atau senang olahraga pagi. Nah, itu diusahakan untuk melakukan aktivitas fisik yang positif. Kemudian menetapkan target harian yang ringan dan dapat dicapai untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jadi kalau bisa ini target hariannya itu ditetapkan, jadi nggak yang terlalu tinggi-tinggi, tapi yang bisa dicapai. Kalau seperti bersepeda, atau misalnya jalan bersama keluarga, bersama dengan rekan-rekan, nah itu kan masih bisa dicapai, masih bisa untuk dilakukan. Jadi kalau misalnya untuk saat ini misalnya COVID ya jangan terlalu ditargetkan yang tinggi-tinggi, misalnya mau jalan-jalan ke keluar kota atau kemana ya, kalau keluar kota yang dekat-dekat mungkin masih bisa, kalau keluar kota yang jauh nah mungkin nanti malah lebih stres kalau misalnya tidak tercapai keinginannya. Jadi ditargetkan yang bisa dicapai terlebih dahulu. Kemudian rencanakan waktu untuk aktivitas dan tingkatkan lama tiap minggu. Jadi aktivitasnya mulai dari yang ringan-ringan dulu, kemudian nanti makin lama makin bisa ditingkatkan. Kemudian rencanakan hal-hal yang akan ditangani di masa mendatang. Diusahakan walaupun misalnya kurang bersemangat, tapi diusahakan untuk tetap bisa melakukan sesuatu aktivitas. Jadi kita memotivasi diri sendiri untuk bisa tetap beraktivitas. Dan cobalah untuk berkumpul bersama orang lain atau anggota keluarga untuk berbagi perasaan atau kebersamaan dengan anggota keluarga atau orang lain. Jadi usahakan jangan menyendiri atau jangan disimpan sendiri, tapi diusahakan untuk share seperti misalnya yang di sini ya, yang MC3 ini sebenarnya bagus sekali ya untuk saling share. Misalnya apa permasalahan yang dialami terkait dengan penyakit jantung, mungkin bisa di-share dengan orang-orang lain yang mungkin punya pengalaman yang sama atau punya pengalaman yang lebih dulu dibandingkan dengan kita di grup ini. Jadi grup-grup seperti ini, komunikasi sosial seperti ini sangat membantu bagi penderita penyakit jantung untuk terhindar dari stres. Nah, selain itu juga bisa dengan anggota keluarga atau dengan orang yang dipercayai. Nah, atur gaya hidup. Jadi, gaya hidupnya diatur, olahraga yang teratur, kemudian makan makanan yang bergizi dan seimbang, diusahakan tidur yang cukup, hindari rokok dan hindari alkohol. Kemudian untuk jika dihadapkan pada permasalahan, diusahakan untuk mendiskusikan masalah dengan pasangan atau anggota keluarga atau teman yang dipercaya atau konselor. Kemudian ambil jarak terhadap masalah sehingga kita tidak terlihat seperti sedang menanggung masalah, tapi kita lebih melihat sebagai pengamat dari masalah. Kemudian pilihan atau alternatif untuk mendapatkan kemungkinan solusi untuk memecahkan masalah, dan jika didapatkan pro dan kontra, kita pikirkan baik-baik keuntungan dan kerugian dari setiap kemungkinan. Kemudian kita pilih waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah, kita rencanakan penata laksanaan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang paling penting itu jangan hanya sampai direncana, tapi usahakan untuk dilaksanakan. Meskipun mungkin rasanya tidak berminat, rasanya malas, tetap harus dimotivasi atau diusahakan untuk dilaksanakan. Nah, penilaian atau evaluasi sangat penting untuk beberapa bulan berikutnya. Jadi setelah misalnya ini dilihat lagi dan kondisinya dalam 1 bulan atau beberapa bulan berikutnya secara bertahap. Jadi demikian, terima kasih ini yang dapat kami bagikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami bagikan pada pagi hari ini bisa membantu kita semua, bisa membantu Bapak Ibu sekalian, juga terutama kita di sini kan sebagian penderita penyakit jantung, semoga bisa terhindar dari stres sehingga angka tidak lebih terlarut dalam penyakit jantung yang semakin berat, karena stres dan penyakit jantung seperti lingkaran. Kadang penyakit jantung itu bisa bikin stres, tapi stres yang berlebihan juga meningkatkan risiko penyakit jantung yang lebih berat. Jadi memang untuk stres ini harus dihindari.
demikian yang dapat kami bagikan. Jika semisal ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, kami persilahkan. Terima kasih.